Video kali ini saya akan menjelaskan requirement diagram untuk supply chain finance untuk divisi finance Samsung, di mana diagram ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana proses keuangan yang dikelola secara baik menggunakan sistem ERP. Requirement diagram ini dibuat berdasarkan Zahman Frameworks yang dibagi ke beberapa informasi dalam beberapa kategori utama, yaitu pertama adalah what, di mana data yang digunakan dalam sistem keuangan; how, untuk fungsi atau proses utama dalam keuangan; where, sistem atau platform yang digunakan; dan who, aktor atau entitas yang terlibat. Kemudian untuk kategori what atau data dalam sistem keuangan, kita memulai kategori what yang mencakup data utama dalam sistem keuangan. Yang pertama adalah invoice, yaitu dokumen tagihan dari supplier, di mana dokumen ini dikirimkan oleh supplier setelah barang atau jasa diterima. Di mana untuk aktivitasnya sendiri memiliki tingkat resiko, yaitu medium, dengan metode verifikasi inspection. Kemudian untuk purchase order, di mana dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan pemesanan barang atau jasa, di mana untuk aktivitas ini memiliki tingkat resiko rendah dengan metode verifikasi analisis. Kemudian untuk yang ketiga adalah financial report, di mana laporan yang dihasilkan dari sistem ERP berdasarkan transaksi yang telah diproses, di mana pada aktivitas ini terdapat tingkat resiko medium dengan metode analisis. Semua data ini digunakan untuk memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan dengan benar dan transparan secara keuangan. Kemudian untuk kategori how, yaitu proses dalam supply chain finance, yaitu proses atau fungsi utama seperti verifikasi invoice, di mana aktivitas ini dilakukan oleh STF team untuk memeriksa invoice, memastikan bahwa kesesuaian dengan purchase order atau PO, dan memastikan validitas data sebelum diteruskan ke tahap selanjutnya. Kemudian evaluasi payment, di mana untuk evaluasi payment ini dilakukan juga oleh SCF team dengan tujuan yaitu mengevaluasi kesiapan pembayaran berdasarkan saldo atau kas jadwal pembayaran. Kemudian ada approval finance team, di mana approval finance team memiliki tujuan yaitu meninjau dan memastikan transaksi dan memberikan persetujuan akhir sebelum pembayaran dilakukan. Kemudian untuk proses paymentnya sendiri dilakukan oleh bank sistem, di mana bank sistem akan memproses transaksi keuangan setelah mendapat persetujuan dari finance approval team. Proses utama ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan secara benar dan sesuai dengan kebijakan yang ada pada perusahaan. Kemudian untuk kategori where, dalam kategori where sendiri kita bisa melihat bahwa sistem atau platform yang digunakan untuk menjalankan proses keuangan ini seperti ERP system, di mana fungsi dari ERP system ini untuk mengelola transaksi, persetujuan keuangan, dan pembuatan laporan keuangan. Kemudian untuk bank sistem sendiri, seperti yang tadi dijelaskan, adalah memproses pembayaran dan nantinya mengirimkan konfirmasi pembayaran ke ERP system.
Selanjutnya untuk kategori U sendiri atau aktor yang terlibat dalam proses antara lain adalah supplier, di mana supplier akan mengirimkan invoice setelah barang atau jasa diterima. Selanjutnya adalah SCM team, di mana berperan untuk memverifikasi invoice dan evaluasi kesiapan pembayaran. Selanjutnya adalah finance approval team, di mana finance approval team berperan untuk mengelola keseluruhan transaksi dan laporan keuangan serta subdivisi di bawahannya, seperti FCM team, accounting, budgeting, planning, dan treasury, cash, dan pajak. Dengan struktur organisasi ini, setiap tim memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk memastikan bahwa keuangan perusahaan tetap terorganisir.